Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di akhir bulan Februari 2022 kami akan melakukan penyemprotan pupuk organik cair ke porang. Nah, sebelum kami ke lahan yang di atas gubuk aksara, ini kami masih di dalam gubuk aksara untuk mempersiapkan terlebih dahulu POC atau pupuk organik cair yang akan kami gunakan untuk penyemprotan. Kalau tidak salah, saat ini itu akan dilakukan penyemprotan POC yang keempat kalinya, teman-teman. Nah, penyemprotan itu kami berikan setelah gulma dibersihkan, dan biasanya kami melihat dulu tunas yang sudah mulai tumbuh. Nah, itu saat tepat kami melakukan pemupukan, sehingga dengan gulma yang sudah bersih dari bedengan itu saat tepat dan melihat tunas baru dari porang itu mulai tumbuh, teman-teman. Kalau ini di belakang pondok, ini tentang jahe merah, teman-teman. Nah, jadi ini POC yang kami gunakan. Sebelum kami campur dengan air biasa, kami mengaduk terlebih dahulu. Nah, sambil mengaduk, saya akan kembali bercerita tentang bahan pupuk, teman-teman. Jadi bahan pupuk itu kami sangat mudah, hanya dari serabut kelapa tua, ditambah dengan bonggol, cacahan bonggol pisang. Bonggol pisang itu batang yang bagian bawah. Lalu dengan 50 liter air cucian beras yang pertama, dengan kualitas yang paling bagus. Jadi kami tidak pakai air bilasan beras yang kedua. Lalu berikutnya E4 botol kuning itu 1 botol, molase 1,5 liter, kemudian air kelapa 20-30 liter, air kelapa yang tua. Nah, sisanya nanti bisa ditambahkan dengan air, tapi tidak sampai full 100%, hanya 80%. Nanti kalau terlalu full nanti bisa mengembung, teman-teman. Nah, pengaduan ini kami lakukan 3 hari sekali, hanya paling 1-2 menit. Lalu setelah tadi bahan-bahan itu dicampurkan semua, usahakan ya teman-teman, dari total tinggi tong yang teman-teman punya, saya di sini pakai tinggi tong yang kapasitas 200 liter. Itu bahan padat tadi, yang saya bilang bahan padat itu cacahan bonggol pisang dengan serabut kelapa atau sepet tua, itu usahakan keduanya itu setengah dari total ketinggian tabung atau drum yang teman-teman ada di kebun atau di rumah. Jadi perbandingan antara total tinggi itu setengahnya itu diisi bahan padat tadi itu. Nah, sehingga dari itu biasanya sudah cukup bagus hasilnya, teman-teman. Kemudian kandungan dari bonggol pisang itu unsur P, teman-teman. Sedangkan dari serabut kelapa atau sepet itu unsur K. Kenapa kami tidak memberikan unsur N di sini? Karena kami memberikan secara terpisah unsur N itu dari rendaman kotoran kambing. Jadi tidak jadi satu dengan unsur P dan K di sini. Sehingga saat ini di akhir bulan Februari menjelang masa generatif atau pembesaran umbi dan katak, itu kami juga memberikan ini secara berkala, periodik, teman-teman. Usahakan minimal sebulan sekali, teman-teman. Nah, dan biasanya kami memberikan anti jamur itu sepekan atau 7 hari setelah pemberian POC ini, teman-teman. Nah, seperti apa takaran antara POC ini dengan air yang akan kami masukkan ke sprayer akan kami tunjukkan pada kesempatan selanjutnya ini, teman-teman. Sembari kami mempersiapkan sprayer atau alat semprot seperti ini kami kebetulan satu sprayer ini kapasitas 16 liter. Itu usahakan penyemprotan itu dilakukan pagi hari saat stomata atau mulut daun yang berada di bawah daun itu terbuka mulutnya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman waktunya itu sore hari, itu sebaiknya pengocoran ke pangkal batangnya, teman-teman. Nah, perbandingan yang kami berikan itu 7 liter POC itu dengan air. Jadi kapasitas tangki ini 16 liter
itu dengan 7 liter POC teman-teman. Sebaiknya disaring double seperti ini. Nah, jadi sisanya 9 liter itu dari air. Kalau di sekarang kita cari sprayer itu juga ada yang 2 in 1 teman-teman. Jadi lebih mudah. Artinya 2 in 1 selain manual itu juga sudah dilengkapi dengan charging baterai teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngokang-ngokang dari tuas manualnya teman-teman. Jadi takarannya 7 liter POC dan 9 liter air dimasukkan ke dalam sprayer kapasitas 16 liter. Nah, sembari teman kami mempersiapkan POC di dalam sprayer, saya juga sembari bercerita kenapa kami memberikan anti jamur itu 7 hari atau 1 pekan setelah pemberian POC. Itu karena kami kan berkebun ini menggunakan cara organik ya. Jadi anti jamur yang kami gunakan pun cukup dari masak dolomit dengan belerang teman-teman. Nah, jadi sifatnya preventif, kami mending melakukan cara rutin penyemprotan anti jamur dibandingkan nanti tiba-tiba jamur datang, itu sudah jadi masalah. Tapi jika kebun teman-teman itu ada jamur di daun atau di batang untuk porang ya, atau di jahe lah, kami juga ada jahe, itu tidak usah risau, tidak usah gelisah, apalagi stres. Karena gini teman-teman, kalau selama prosentase yang kena jamur itu sebatas 10%, bagi saya itu masih aman teman-teman. Karena kita kalau yang namanya budidaya itu dimana satu jenis tanaman itu jumlahnya sangat banyak sekali, jelas itu akan lebih memancing hama atau penyakit untuk datang. Beda halnya kalau kita hanya menanam sekian pot atau berapa rumpun, itu keamanan tanaman dari jamur atau dari hama itu lebih aman teman-teman. Ya karena masih banyak tanaman yang lain. Jadi resiko yang mau tidak mau harus kita terima itu kalau sudah budidaya, tanamannya banyak, itu potensi hama untuk datang penyakit itu lebih mudah. Sehingga kalau prosentase yang kena jamur itu 10% itu masih kategori wajar. Tidak usah stres, cukup tangani dengan kalau jamur ya dengan cukup, kalau saya biasanya taburi dengan abu bakar teman-teman. Nah, jadi cukup abu bakar dibawa ke lahan lalu ditaburi ke pangkal batang teman-teman. Nah, sekarang kita mau menambahkan kurang lebih 9 liter air untuk tambahan dari 7 liter POC tadi teman-teman. Nah, setelah penuh baru nanti kita bawa ke lahan porang yang kebetulan lahannya tuh posisinya di atas itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan naik. Jadi yang namanya berkebun organik ya seperti ini teman-teman. Kita tidak bisa membunuh atau memberantas semua penyakit atau hama yang datang, tapi kita sebatas mungkin mengantisipasi dengan memberikan penanganan anti jamur maupun anti hama sebelum penyakit atau jamur itu datang teman-teman. Kebetulan kami sudah berada di atas pondok, itu yang pondok kami, itu tanaman jahe kami, budidaya jahe. Yang menguning itu saat ini usia 9 bulanan, jadi saat akan menjelang panen. Lalu yang di belakang itu usia 4 bulanan teman-teman. Nah, di atas pondok aksara, ini kami melanjutkan kegiatan melakukan penyemprotan yang kami lakukan di pagi hari. Penyemprotan juga disemprot di bagian bawah dan atas daun teman-teman. Nah, di situ kalau kami dengan posisi sekarang gulma ya seperti ini teman-teman. Kami tidak melakukan secara bersih banget tapi sebatas ini. Dan mungkin teman-teman kalau melihat di perkebunan porang ya mungkin ada juga yang gulmanya cukup bersih teman-teman. Nah, kami hanya membersihkan gulma yang besar-besar, tapi kalau seperti ini tidak terlalu kami risaukan. Jadi kadang kami membersihkan gulma sekalian saat untuk pakan kambing di kandang aksara teman-teman. Nah,
Sebagai informasi bagi teman-teman yang baru melihat video di kebun porang aksara, itu kami menanam di lahan sini itu hanya dari 3 jenis bibit. Yang pertama katak mini sekilo isi 500, itu dari atas yang situ, dari bibit katak mini sekilo isi 500 sampai di bedengan yang saya tunjuk ini teman-teman. Lalu bagian sebelah kiri teman saya ini itu dari katak super sekilo isi 75 sampai 100 sampai ke bawah dekat toren itu dari katak super sekilo isi 75 sampai 100. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kok besarnya porang saat ini di bulan akhir Februari 2020 antara katak mini sekilo isi 500 dengan sekilo isi 75 sampai 100 itu hampir sama teman-teman. Nah, jadi ya itulah, kalau kita di alam itu kita tidak bisa menyamaratakan pertumbuhan semestinya yang harusnya katak mini atau katak super isi 75 sampai 100 itu lebih besar yang katak super teman-teman. Tetapi jika teman-teman nanti melihat yang bagian atas sana, itu memang katak mininya lebih kecil-kecil dibandingkan katak mini yang di bawah sini. Kenapa? Karena yang di atas, paling atas itu posisinya di bawah teduhan bambu. Nah, saat kita awal menanam porang, dari semua lahan di sini, yang paling awal tumbuh tunas lalu tumbuh batang porang, itu justru yang di tempat teduhan itu teman-teman. Tetapi pada saat selanjutnya, tahap pertumbuhan selanjutnya, itu justru pertumbuhan di sana itu disalip oleh pertumbuhan porang yang tanpa naungan seperti ini teman-teman. Nah, artinya di segala jenis tanaman yang saya alami juga di jahe, kalau kita ingin cepat tumbuh di awal saat semai, itu memang sebaiknya menggunakan naungan. Bisa naungan alami seperti pohon-pohon atau ini daur dari pohon bambu, atau bisa menggunakan paranet saat kami melakukan semai jahe. Tetapi jika sudah melewat usia semai atau bibit itu sudah kuncup keluar atau tumbuh, sebaiknya segera buka paranet atau sebaiknya di lahan terbuka seperti ini, karena asupan sinar matahari lebih optimal ke porang teman-teman. Nah, akhirnya seperti itu pertumbuhan porang jadi lebih bagus dan tinggi-tinggi. Contoh nih, pada satu bedengan ini satu jenis katak teman-teman. Tetapi ada bagian sini, kalau teman-teman lihat, nah ini lebih pendek. Lebih pendek dibandingkan yang depan kirinya maupun yang sebelah kanan sini teman-teman. Ini lebih pendek. Nah, ini bukan jenis katak yang berbeda ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman melihat pada video-video sebelumnya, ini ceritanya itu dulu di sini itu di awal tanam itu kami kurang sempurna membersihkan gulma atau tanaman sebelumnya yang tumbuh di lahan ini, yaitu temulawak teman-teman. Jadi pada saat kami menanam, pada saat kami olah lahan, itu kami tidak teliti detail sehingga bibit temulawak itu masih ada di seputaran sini. Saat pertumbuhan porang, temulawak tumbuh lagi dan berebut nutrisi dengan porang. Nah, saat itulah kami baru dan itu jadi pelajaran kami. Kalau kita mau membersihkan gulma itu tidak sekedar mencangkul saja, tapi kita harus tahu kalau di situ ada tanaman yang lain seperti temulawak dan yang lain, itu harus diambil bibitnya atau rimpangnya. Kalau rimpang temulawak itu tidak diambil, hanya dicangkul, tidak dibuang atau dipindah tempatkan dari lahan porang, itu nanti akan tumbuh lagi. Nah, ini contoh kecil dan nyata bahwasanya pada saat olah lahan pembersihan gulma, pastikan kalau ada tanaman rimpang, itu rimpangnya harus diambil. Nah, sepertinya ini jadi sedikit lebih kerdil dibandingkan yang lain teman-teman sebelah sini. Nah, ini kondisi porang dengan cara kami pemupukan POC ini yang keempat kalinya teman-teman. Nah, jadi teman saya nanti akan menyemprot POC itu sampai bagian atas teman-teman. Nah, lalu sekarang akan saya kasih tunjuk ke teman juga
seperti apa yang kena bercak daun atau jamur. Nah, ini teman, ini spot atau titik yang terdampak bercak daun seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus saya coba melihat sisi luarnya. Di sini relatif aman. Lalu di bagian depan sana juga relatif aman. Artinya, area-area seperti ini itu harus lebih banyak intens dosis pemberian anti jamur teman-teman. Dan perlu dicek, sebaiknya selain penyemprotan anti jamur, bagian bawah pangkal batang juga perlu ditaburi dengan sekam bakar ditambah dengan abu bakar. Abu bakar ini dari pembakaran kayu teman-teman. Kalau di desa saya ini relatif lebih mudah karena rata-rata memasak di dapur pawon itu masih menggunakan kayu teman-teman. Nah, ini juga contoh jamur seperti ini. Nah, jika posisi ini kebetulan tunas pertama teman-teman, ini tunas pertama yang kena bercak daun, lalu ini tunas kedua. Nah, selama belum busuk sampai batang, itu relatif masih aman, artinya katak nanti yang ini masih akan mengalami pembesaran sampai saat dorman dan katak nanti akan menyerap nutrisi dari batang, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu cara kami dalam mengantisipasi. Kami sebenarnya sudah mengantisipasi dengan melakukan pemberian anti jamur secara rutin. Tapi karena curah hujan yang relatif deras, tinggi, dan kami juga tetap menambahkan dolomit susulan. Tapi kalau kita menemukan seperti ini, yang diberikan anti jamur jangan hanya yang di sini teman-teman, tapi semuanya sebaiknya. Jadi biar yang belum kena penyakit juga lebih preventif atau lebih aman teman-teman. Nah, mungkin untuk sesi video kali ini tentang pemupukan kami yang keempat, pemberian pupuk organik cair yang keempat di akhir bulan Februari ini, semoga nanti menjadi penambahan nutrisi ke tanaman porang kami, yang selanjutnya nanti di akhir Februari, Maret itu sudah fase generatif atau pembesaran umbi dan pembesaran katak teman-teman. Setelah ini kami akan menceritakan lagi tentang dunia perporangan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.